Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Syahriar Rahmat dengan NPM 2103.2010.166. Nanti saya akan melakukan presentasi seminar hasil dengan judul analisis pemborosan pada proses perubahan daya untuk mengurangi pemborosan dengan metode lean service di PT XYZ. Pembimbing saya yaitu Ibu Eni Aryani. Latar belakangnya yaitu pelayanan yang efisien sangat krusial dalam industri jasa, termasuk PT XYZ yang bertanggung jawab atas distribusi listrik dan penambahan daya. Data 2021 sampai 2024 menunjukkan peningkatan pelanggan tegangan menengah di Rayon Sidoarjo dan Krian, sementara Rayon Porong mengalami stagnasi. Proses perubahan daya seharusnya selesai dalam 25 hari, justru memakan waktu 30 sampai 35 hari akibat berbagai pemborosan seperti penundaan pemasangan, kesalahan input data, komunikasi yang tidak jelas, serta kekurangan stok material. Berikut adalah datanya. Karena adanya permasalahan di atas beserta data yang ada, maka dilakukan analisis pemborosan pada proses perubahan daya untuk mengurangi pemborosan dengan metode lean service di PT XYZ, yang diharapkan dapat mengurangi waktu proses pelayanan perubahan daya untuk meningkatkan pelayanan dan memprioritaskan efisiensi dalam penanganan pelanggan baru dan yang sudah ada. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pemborosan pada proses pelayanan perubahan daya di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana usulan perbaikan pada proses pelayanan perubahan daya di PT XYZ. Batasan penelitiannya yaitu metode lean service yang digunakan hanya mencakup identifikasi 7 Ways dalam pelayanan. Penelitian ini hanya dilakukan di PT XYZ. Yang ketiga, penelitian ini hanya fokus pada proses perubahan daya pelanggan. Perubahan biaya tidak dihitung dalam penelitian ini. Kemudian asumsi penelitiannya, selama penelitian kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, prosedur pelayanan perubahan daya di PT XYZ berlangsung normal. Yang ketiga, semua pegawai memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pemborosan pada proses pelayanan perubahan daya di PT XYZ. Yang kedua, untuk mengetahui usulan perbaikan pada proses pelayanan perubahan daya di PT XYZ. Tempat dan waktu penelitiannya di PT XYZ yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada bulan Maret 2025 sampai dengan selesai atau data tercukupi. Berikut adalah identifikasi variabel. Yang pertama, variabel terikatnya ada minimasi pemborosan dalam proses pelayanan perubahan daya di PT XYZ. Kemudian variabel bebasnya merupakan 7 jenis base di sini beserta atributnya. Kemudian untuk flowchart diagramnya ada mulai, kemudian studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, identifikasi variabel, pengumpulan data, pembuatan value stream mapping, pembuatan proses activity mapping, apakah terjadi pemborosan, bila iya, menyusun kuesioner, kemudian menentukan populasi, pembagian kuesioner, pengambilan kuesioner. Apabila item valid, kalau ya mengulang data, sisa data, kemudian uji reliabilitas. Nah, ini bisa dilihat breakdown kuesioner, identifikasi penyebab pemborosan dengan fishbone, memberikan rekomendasi perbaikan, fungsi value stream mapping, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Bab 3 tadi mengenai flowchart diagram, kali ini sih akan menuju bab 4 hasil dan pembahasan. Data aliran pelayanannya dimulai dari permohonan perubahan daya, verifikasi data pelanggan, survei lapangan, rencana teknis dan estimasi biaya, kemudian persetujuan dan pembayaran, pelaksanaan pekerjaan, pengoperasian dan update sistem. Data waktu pelayanannya bisa kita lihat di sini, sudah ada saya lampirkan beserta kategori aktivitasnya, apakah dia value added, necessary non value added atau non value added. Kemudian di sini ada total jumlah waktunya yaitu 43.200 menit, di mana 18 kegiatan bernilai value added, kemudian 18-nya lagi bernilai necessary non value added, lalu 2 kegiatannya tidak bernilai tambah atau non value added. Berikut data kuesioner yang saya sebarkan kepada PIC dari masing-masing bidang untuk proses pelayanan perubahan daya. Ada 5 responden dari pegawai di sini. Kemudian ini adalah bentuk VSM atau value stream mapping, di mana
data-data yang saya kumpulkan dari waktu pelayanan di tabel tadi saya masukkan ke sini, kemudian bisa kita hitung waktu tiap kegiatannya atau tiap prosesnya. Kemudian di sini tertera value added-nya 17.335 menit, NNVA-nya 25.475 menit, kemudian NVA-nya 4.710 menit. Berikut adalah proses activity mapping awal, kurang lebih sama seperti data yang pertama. Bedanya di sini ada keterangannya apakah ini termasuk kegiatan yang delay, idle atau inspection, operation atau transportation. Nah, di sini secara persentase value added-nya sebanyak 40,13%, NNVA-nya sebanyak 58,97%, sementara non value added-nya 0,90%. Lalu di jenis aktivitas operation, inspection, transportation, dan delay bisa kita lihat yang paling besar adalah operation dan delay sebesar untuk operation 40,13%, untuk delay 40,95%. Ini adalah uji validitas di mana dari hasil kuesioner tadi dimasukkan ke dalam software SPSS. Di sini R tabelnya 0,456 dari sekian banyak atribut WIS yang saya buat dan hasil kuesioner semuanya menyatakan valid. Kemudian ini untuk uji reliabilitasnya. Ini adalah penentuan skor total untuk WIS kritis, di mana ada 5 WIS kritis atau yang bernilai paling besar, di mana ada W3, UC2, II1, W2 dan L1. Kelimanya ini nanti akan kita lakukan analisis 5Y, di mana di sini untuk aktivitas W3 petugas menunggu pelanggan untuk melengkapi berkas permohonan perubahan daya. Y pertama, berkas pelanggan belum lengkap. Y kedua, pelanggan tidak mengetahui dokumen apa harus disiapkan. Kemudian WSUC2, pelanggan cukup sulit memahami bahasa teknis dalam proses pengerjaan perubahan daya. Y pertama, pelanggan bingung saat dijelaskan prosedur teknis. Y kedua, tidak ada diagram atau ilustrasi untuk menjelaskan. Kemudian Y ketiga, sosialisasi hanya dilakukan secara lisan. Kemudian untuk aktivitas II1, Y pertama, material yang dikirim berbeda dari yang diminta. Y kedua, tidak ada pengecekan ulang sebelum pengiriman. Untuk aktivitas W2, petugas menunggu ketersediaan material dan peralatan untuk pemasangan perubahan daya. Y pertama, material belum siap saat dibutuhkan, gudang tidak menyimpan material cadangan. Lalu yang Y ketiga, pengiriman material menunggu proses approval dokumen teknis. Kemudian Y untuk WSL1, pelanggan tidak jadi mengajukan permohonan perubahan daya karena prosedur berbelit. Ini ada Y pertama, pelanggan merasa proses terlalu lama dan rumit. Kemudian Y kedua, banyak dokumen dan persetujuan manual yang harus dilalui. Lalu kita beranjak ke analisis fishbone-nya dari kode W3, yaitu petugas menunggu pelanggan untuk melengkapi berkas permohonan perubahan daya. Dari segi manusianya, petugas tidak menanyakan ulang daftar dokumen. Dari segi metode, tidak ada instruksi gambar mengenai kelengkapan dokumen. Untuk WSUC2, pelanggan cukup sulit memahami bahasa teknis dalam proses pengerjaan perubahan daya. Dari segi manusia, ada petugas menjelaskan dengan bahasa yang kurang dipahami orang awam dan kurang briefing antar petugas sebelum bertemu pelanggan. Dari segi metode, tidak ada standar komunikasi pelayanan teknis. Untuk WIS kode II1, material kabel KWH meter, CT dan lain-lain yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dari segi manusianya, ada kurangnya koordinasi antara teknisi lapangan dan pengadaan, serta petugas gudang tidak teliti saat membaca permintaan teknis. Kemudian dari segi metode, tidak ada standar tertentu untuk pengecekan ulang. Kemudian dari segi lingkungan, gudang material kurang rapi atau pelabelannya yang kurang tersusun.
Untuk USB 2, petugas menunggu ketersediaan material, kabel KWH meter CT dan lain-lain, dan peralatan untuk pemasangan perubahan daya. Yang pertama dari segi metode, tidak adanya sistem just in time dalam distribusi material, dan permintaan material tidak berdasarkan forecast sehingga ada material yang tidak tersedia. Kemudian dari segi manusia, petugas lapangan kurang detail dalam menyusun daftar material yang dibutuhkan. Dari segi lingkungan, cuaca buruk mengaruhi waktu pengiriman material. Dari WSL 1, pelanggan tidak jadi mengajukan permohonan perubahan daya karena prosedur berbelit. Dari segi metode, proses antar tahapan terlalu lama, pengisian formulir berkali-kali secara manual. Dari segi manusia, koordinasi antar bagian cukup lama. Dari segi lingkungan, cuaca buruk mempengaruhi waktu pemasangan. 5 usulan perbaikan 5 WIS tertinggi. Di sini untuk WSW 3, usulannya menerapkan form checklist secara digital untuk melakukan berkas, buat panduan berupa brosur petunjuk dokumen disertai gambar. Untuk WSUC 2, menyediakan simulasi prosedur dalam bentuk video singkat, melakukan penjadwalan briefing harian antar petugas sebelum menjelaskan alur proses kepada pelanggan. Kemudian ketiganya, membuat SOP komunikasi pelanggannya terdapat visual berupa gambar contoh. WSI 1, memberi label kode warna atau barcode pada setiap rak dan jenis material. Untuk usulan kedua, melakukan briefing harian dan petugas gudang untuk memastikan tidak ada daftar permintaan teknis yang terlewat. Yang ketiga, membuat SOP quality control sebelum barang keluar dari gudang. Untuk WSW 2, usulan pertama menerapkan distribusi material dengan sistem atau prinsip JIT atau just in time, menggunakan sistem permintaan berbasis riwayat permintaan bulanan dan menyiapkan buffer stock. Yang ketiga, menerapkan deadline revisi dokumen teknis agar material dapat segera dikirim. Yang keempat, memetakan rute alternatif yang lebih aman dan cepat dilewati ketika cuaca buruk terjadi saat pengiriman. Lalu untuk WSL 1, usulan pertama menggunakan sistem aplikasi untuk unggah dan tracking dokumen secara otomatis. Yang kedua, menerapkan sistem formulir digital yang memungkinkan pelanggan mengisi formulir hanya sekali. Penyederhanaan proses activity mapping. Di sini dari aktivitas yang NVA saya eliminasi, bisa dilihat di sini dari 30 menit menjadi 0. Ini karena kegiatan ini bisa dijadikan satu di kegiatan menunggu approval yang paling terakhir sebelum dilakukan pekerjaan. Kemudian beberapa aktivitas bernilai NVA saya kurangi waktunya setelah saya berdiskusi dengan teknisi di lapangan serta pegawai, apakah ini bisa direduksi dengan beberapa cara. Akhirnya saya bisa kurangi di beberapa aktivitas, seperti contohnya di sini, koordinasi internal ini bisa direduksi dari 1440 menit menjadi 480 menit. Kemudian di sini dari 1440 menit menjadi 480 menit. Ini bisa direduksi. Kemudian untuk petugas menunggu pelanggan ini bisa direduksi karena bisa memberikan deadline kepada pelanggan agar tidak terlalu lama dalam membayar tagihan. Di sini setelah kita bandingkan, waktunya berkurang sebanyak 8.070 menit dari 43.200 ke 35.130 menit. Berikut adalah feature value stream mapping. Bisa kita lihat NVA-nya menjadi 0 di seluruh step. Untuk perbandingan jumlahnya bisa kita lihat dari VA tidak berkurang karena memang bernilai tambah. Dari NNVA berkurang cukup drastis dari 25.475 menjadi 17.795. Untuk NVA waktunya menjadi 0 atau dieliminasi, dihilangkan sepenuhnya. Jumlah aktivitasnya pun berkurang menjadi 36 dari yang sebelumnya 38. Untuk kategori aktivitas dari operation tetap sama, inspection tetap sama, transportation tetap sama, namun delay berkurang dari 9 menjadi 7. Dan
jumlah persentasi dari operationnya meningkat, serta delaynya ini persentasenya malah menurun, sehingga ini menandakan adanya optimalisasi. Kesimpulannya, jenis-jenis pemborosan yang menempati 5 ranking teratas yaitu petugas menunggu pelanggan untuk melengkapi berkas permohonan perubahan daya, lalu pelanggan cukup sulit memahami bahasa teknis dalam proses pengerjaan perubahan daya, kemudian material yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, petugas menunggu ketersediaan material dan peralatan, dan pelanggan tidak jadi mengajukan permohonan perubahan daya karena prosedur berbelit. Rekomendasi perbaikannya seperti yang sudah disampaikan di tabel tadi, diantaranya mengurangi pemborosan seperti menerapkan sistem checklist secara digital untuk kelapangan berkas, lalu membuat panduan berupa brosur yang disertai gambar, menyediakan simulasi prosedur dalam bentuk video singkat, melakukan penjadwalan briefing harian antar petugas, membuat SOP komunikasi pelanggan yang terdapat visual berupa gambar contoh, menerapkan sistem verifikasi antara gudang dan teknisi, membuat SOP quality control, memberi label kode warna atau barcode pada setiap rak atau jenis material, menerapkan distribusi material dan prinsip just in time, menggunakan sistem permintaan berbasis riwayat, permintaan bulanan, dan menyiapkan buffer stok, dan lain sebagainya. Dari usulan ini dapat membantu mengurangi waktu lead time yang awalnya memiliki nilai 43.200 menit menjadi 35.130 menit, mengurangi waktu kurang lebih 8.070 menit. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.